pintu di pas masuk pintu masuk di Pajak Lele itu memang dihadang oleh Satpol PP. Nah, jadi kami meminta Satpol PP itu minggir gitu, biarkan teman-teman kami masuk. Iya kayak gitu, niat baik kan belum tentu dinilai orang juga baik ya ternyata ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kembali mampir ke channel kami di Bang Sulay Official. Monggo silahkan yang ingin mampir dan podcast bareng kami, silahkan datang ke tempat ini. Kami akan menyambutnya dengan senang hati. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beberapa bulan terakhir nama beliau begitu terkenal di Kabupaten Serdang Bedagai dengan segala halnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Beliau seorang pedagang yang memperjuangkan pajak lelo di Firdaus. Beliau adalah Mbak Nita Yulinda Marpaung atau lebih dikenal dengan Bienda Wanda Windy. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam Ustadz. Mbak Nita, hari ini saya paham sedang berduka karena ayah baru saja meninggal dunia. Iya benar Ustadz. Gimana dekat sih Mbak Nita itu dengan ayah? Dekat, karena jarak rumah juga kan nggak terlalu jauh Ustadz. Jadi ketika ayah sakit itu ya bolak-balik datang ke rumah mama untuk melihat ayah. Berarti sudah memang apa ya, sudah di sakit-sakitnya ayah memang sering jenguk ayah gitu. Iya. Ada hal yang mungkin belum tercapai yang mau diberikan sama ayah sebelum ayah meninggal dunia? Ada. Ada ya? Iya. Kalau saya dulu Mbak kepingin tuh begini, bisa ceramah di depan almarhum ayah. Karena saya kecil tuh ayah sudah meninggal dunia. Ternyata ketika saya sudah ceramah, ayah saya itu sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Mbak Nita kira-kira apa yang mau diberikan sama ayah yang belum diberikan? Sebenarnya kalau ayah itu permintaannya nggak banyak. Oh enggak banyak. Sederhana aja. Dia pingin saya itu menikah lagi. Menikah lagi? Iya. Oh Mbak Nita pernah menikah? Pernah. Pernah menikah, gagal? Iya gagal. Pingin menikah lagi? Ayah kemarin itu juga kan ada juga yang mendekati dan disuruh untuk menikah lagi, tapi saya belum mau gitu Ustadz. Berarti hari ini single parent lah? Iya Ustadz. Oh, kita doakan mudah-mudahan Mbak Nita ini segera dapat jodoh lah. Amin. Iya. Mbak Nita banyak yang nggak paham. Mbak Nita itu sebenarnya siapa sih? Jadi banyak yang tanya-tanya, Bienda Wanda Windy ini siapa sih? Kenapa sebegitunya memperjuangkan pajak lelo sambil teriak-teriak? Bahkan melakukan sesuatu hal yang di luar nalar perempuan ya. Saya nggak nyangka juga perempuan naik ke truk gitu ya. Sampai teriak-teriak. Jadi banyak yang bertanya, Mbak Nita ini siapa sih? Ya sebenarnya saya ini ya bukan siapa-siapa juga ya Ustadz ya. Cuma ibu rumah tangga yang membesarkan 2 orang anak. Dan berjualan di pekan-pekan. Itu aja Ustadz. Setiap pekan? Iya. Termasuk di lelo? Termasuk di lelo sudah berapa di tahun Pekan sih, Lelo. Saya di Pekan Lelo udah hampir 7 tahun. Oh sudah hampir 7 tahun. Iya Ustadz. Berarti jualan di pekan pun yang lain sudah hampir 7 tahun juga? Iya benar Ustadz. Berarti lelo salah satu pekan yang memberikan omset yang besar. Iya. Itu makanya perjuangan luar biasa. Iya itu pasti diperjuangkan. Walaupun demikian siapa sih yang nggak paham perjuangan Mbak Nita ya. Sampai saya itu setiap minggu selalu kepingin lihat postingan Mbak Nita. Apa yang dilakukan oleh Bienda Wanda Windy nih ya. Setiap minggu ini saya tunggu tuh di Facebooknya. Tapi belakangan ini kok nggak ada gitu. Ada 2 pertanyaan saya Mbak. Pertama sih, Bienda Wanda Windy itu siapa sih? Itu yang pertama dulu. Saya jawab, itu Bienda Wanda Windy itu Bienda itu sebenarnya bunda. Oh. Kalau Wanda Windy itu nama anak. Wanda anak yang pertama, Windy itu anak kedua. Oh jadi sebenarnya Bunda Wanda sama Iya benar. Tapi biasanya yang orang tahu nih Bienda Wanda Windy. Iya. Iya. Tapi sampai dijuluki Ratu Lelo loh. Iya itu pun saya nggak tahu. Oh itu julukan kawan-kawan lah. Iya julukan teman-teman yang ada di Facebook gitu kan. Kedua pertanyaannya,
Mbak Nita, kemana sih belakangan kok postingannya hilang, nggak lagi teriak-teriak dengan Lelo? Sebenarnya postingan itu kita pun pingin posting gitu kan, apalagi kejadian yang kemarin, yang terakhir ya Ustadz ya. Tapi kendalanya Facebook saya kena spam dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, jadi saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Mau posting nggak bisa, tapi cuma sekedar melihat postingan orang dan cuma bisa messenger aja. Untuk nge-like atau komentar saya sama sekali nggak bisa. Tapi kalau melihat tragedi itu melihat. Melihat. Kalau sedih, sedih. Sedih sekali. Tapi memang karena posisinya Facebook kita kena spam, nggak bisa ngapa-ngapain, pada akhirnya nggak bisa posting. Nggak bisa posting sama sekali. Dan saya yakin gara-gara nggak posting akan ada orang-orang yang bertanya, Iya, itu jelas. kemana Bienda Wanda Windy ini? Iya. Bahkan mungkin ada yang bertanya, responnya miring nih, Mbak. Ada sih. Banyak sih yang mengatakan kenapa apa udah sekarang udah nggak membela Lelo lagi gitu kan. Banyak sih yang messenger juga, cuma kan nggak semua pertanyaan teman-teman yang di messenger itu harus kita jawab gitu kan. Mungkin inilah kesempatan gitu ya kan Ustadz untuk mengklarifikasi juga. Tapi yang pasti Mbak Nita itu tetap ingin kawan-kawan itu paham bagaimana perjuangan dari dahulu, Mbak ya? Iya, karena dari awal kan teman-teman semua kan tahu ya apa yang sudah saya perjuangkan. Iya. Lahir batin. Lelo, Mbak. Bukan hanya teman-teman Lelo yang tahu. Kami saja yang nggak dagang di Lelo tahu tuh bagaimana perjuangannya. Sampai itu istri saya lihat, ini Bienda Wanda Windy ini siapa loh, Bi? Kenapa? Kok sampai naik-naik di truk, teriak-teriak gitu ya, padahal perempuan gitu. Padahal pada saat itu melakukan itu yang dipikirin apa sih, Mbak? Ya spontan itu melakukan itu, kayak manjat ke truk itu, kayak tiduran di aspal gitu kan. Tidur di aspal? Iya, pernah sebelum kejadian naik di truk itu, saya memang tidur di aspal untuk menghentikan supaya teman-teman yang lain ini bisa masuk. Karena kan ya, pintu masuk di Pajak Lele itu memang dihadang oleh Satpol PP. Jadi kami meminta Satpol PP itu minggir gitu, biarkan teman-teman kami masuk. Karena kan ada teman-teman yang sebagian kan masih yang terlambat gitu kan untuk datang, nggak bisa masuk gitu. Berarti perjuangan itu udah cukup. Udah cukup sekali gitu. Jadi perjuangan. Kawan-kawan sih sebenarnya Mbak Nita ini nggak kepingin dapat pujian, nggak kepingin dapat sambutan. Nggak ada. Cuman tolong jangan dilupakan pengorbanan yang selama ini dilakukan. Benar. Tapi kalau tetap mendukung kawan-kawan, ikut berempati dengan kawan-kawan, Mbak Nita pastikan Mbak Nita tetap berempati dengan kawan-kawan. Iya pasti itu. Pasti, karena memang jiwa pedagang itu nggak bisa dihilangkan. Iya. Berarti Mbak Nita, kita berharapkan semua baik-baik saja. Iya, berharap semua baik-baik saja. Tapi tetap pro kontra itu pasti ada. Pasti. Apa tanggapan Mbak Nita terhadap kawan-kawan yang mungkin, saya yakin nih ada beberapa kawan-kawan yang mungkin menganggap miring Mbak Nita. Apa yang mau Mbak Nita sampaikan kira-kira? Di sini mungkin kesempatan saya ya buat semua teman-teman, terutama teman-teman yang ada di Pekan Lelo, juga teman-teman yang ada di sosial media. Inilah waktunya saya untuk mengklarifikasi ya Ustadz ya. Silakan. Jujur kalau dibilang kecewa dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman gitu. Sempat loh saya dibilang pengkhianat Ustadz. Sempat dibilang pengkhianat. Iya, astagfirullahaladzim. Itu pukulan gitu kan buat saya pribadi Ustadz. Iya. Sakit ya Ustadz ya kalau dituduh kita itu pengkhianat gitu. Dan ada juga yang bilang bahwasannya saya itu udah beralih ke Pemkab gitu ya Ustadz. Oh, seolah-olah menjadi pro pemerintah. Iya. Tapi andai pun memang pro pemerintah, Mbak. Tapi kalau memang pemerintah itu menginginkan sesuatu yang lebih baik kan memang nggak salah juga sih sebenarnya. Iya nggak salah. Cuma kan seharusnya
kayak teman-teman yang ada di Pekanilo itu kan seharusnya jangan langsung menjudge saya gitu kan. Harusnya mereka kami ini kan duduk sama gitu kan, mempertanyakan benar tidak gitu kan. Ini enggak Ustaz, langsung dibilang saya pengkhianat, langsung juga ada yang bilang bahwasannya saya itu dibayar berapa sih gitu kan. Oh, disangka dibayar oleh pemerintah. Iya Ustaz, itu apa ya, benar-benar terpukul sekali. Nggak tahu bilangnya lagi Ustaz. Karena memang kalau cerita perjuangan sudah lebih dari cukup ya, lebih dari cukup bahkan. Perjuangan yang saya lakukan pada saat hari itu, saya itu nggak mikirkan untuk besoknya itu gimana, nggak ada. Yang saya perjuangkan hari ini ya hari ini gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Jadi sebenarnya buat kawan-kawan semuanya, baik kawan pedagang lelo atau kawannya Mbak Bienda Wandawindi semua, bahwa sebenarnya beliau itu merasa sudah cukuplah perjuangan gitu, sudah cukuplah pengorbanan selama ini gitu. Bukan mau meninggalkan kawan-kawan yang ada di lelo, tapi memang beliau menganggap sudah selesai perjuangan dan hari ini ya sudahlah sama-sama baik lah. Baik, sesama pedagang sama-sama baik. Dan Mbak, saya juga ketika banyak orang menyalahkan kawan-kawan Satpol, ya jangan juga disalahkan mereka. Mereka kan juga bertugas kan begitu, ada tugasnya masing-masing. Tapi yang pastinya kemarin juga ketika saya podcast dengan Dr. Rizky, saya bilang begini. Kalau pemerintah itu memindahkan pedagang ke lahan, memindahkan dagangan tapi tidak memberikan solusi, mungkin saya ikut menyalahkan, tapi kan disiapkan solusinya gitu ya. Tapi mau pedagang itu mau kembali ke sana atau bagaimana, mau dagang atau tidak, itu kembali kepada pedagangnya. Tapi memang banyak juga yang konfirmasi ke saya, yang chat ke saya bahwa Mbak Nita ini gimana ya, belakangan ini kan tidak lagi begitu dekat dengan kawan-kawan pedagang lilo gitu ya, sampai ya ada juga yang pro tetap, ada yang pro tetap mendukung, yang masih ingat perjuangan Mbak Nita dulu. Pastilah dengan itu ucapkan terima kasih ya. Tapi dengan kawan-kawan yang mungkin melupakan perjuangan itu ya. Jadi nggak usah sebut nama lah Mbak ya. Tapi memang seberapa dekat sih sebenarnya saat ini Mbak Nita menganggap kawan-kawan di lelo itu saat ini maksudnya? Kalau untuk saat ini sangat renggang. Oh, sangat renggang? Iya. Dengan kawan-kawan di pajak lelo? Iya, sangat renggang. Jadi dibilang kata-kata yang dibilang pengkhianat itu memang betul-betul masuk di pikiran mereka gitu kan. Dan saya kayak nggak dianggap itu. Iya. Jadi betul-betul renggang hari ini. Iya, renggang. Harusnya memang kawan-kawan itu ngajak duduk bareng. Iya, itu seharusnya, tapi nggak ada. Baik, di closing statement Pak Nita, sampaikan apa yang mau disampaikan kepada kawan-kawan dan harapannya kepada kawan-kawan, dan apa sih harapan Mbak Nita buat kawan-kawan pedagang? Maukah akrab seperti dulu lagi, mau baik-baik seperti dulu lagi, atau Mbak Nita sampaikanlah bahwasanya dulu kita pernah berjuang sama. Pokoknya unek-unek yang mau Mbak Nita sampaikan kepada kawan-kawan, sampaikan aja, jangan sungkan-sungkan, karena nanti mereka yang akan mendengarkan podcast ini dan yakinkan bahwa apa yang Mbak Nita sampaikan ini benar-benar hadir dari hati nurani yang paling dalam. Silakan Mbak. Di sini saya wakil dari pedagang lelo. Saya ingin mengatakan buat teman-teman, teruslah berjuang. Jika memang itu yang terbaik, lakukan, jangan pernah berhenti. Apa yang layak untuk dipertahankan, pertahankan. Jika memang itu yang terbaik. Dan saya juga meminta sama teman-teman, tolonglah gitu kan, jangan ingatlah gitu, ingatlah perjuangan yang dari awal sampai sekarang ini yang udah kita perjuangan sama-sama gitu. Karena
jika kita pun recok gitu kan, pasti ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, yang ingin membuat onar gitu lah ya kan Ustadz. Ya tolonglah ingat perjuangan saya selama ini, karena apa yang saya perjuangkan itu memang benar-benar tulus dari dalam hati, enggak ada yang gimana-gimana. Mbak Nita bukan pengkhianat. Bukan, sama sekali bukan. Dan tolong bilang dengan kawan-kawan, sampaikan saya bukan pengkhianat. Buat teman-teman yang ada di Pekanlelo, terutama buat pemilik Pekanlelo, Ibu Miss, saya bukan pengkhianat. Kemarin juga Ustadz ada ceritanya, ini kita belak-belakan ya di sini Ustadz ya. Memang saya ada mendatangi nenek yang ada di Pekanlelo itu. Oh, yang kemarin itu ya, kan, yang sama cucunya. Itu sebenarnya gini loh Ustadz. Saya diminta tolongin gitu sama ketua pajak Rampah. Bang Hairil Anwar. Iya benar Ustadz. Dia menanyakan ke saya, Nita, Bang mau tanya gitu kan Ustadz. Nita kenal sama nenek ini, apa benar dia jualan di Pekanlelo? Oh iya Bang, saya bilang gitu. Bahkan jualannya deket dengan saya. Nita tahu rumah nenek ini gitu kan? Tahu Bang. Enggak, ini ada amanah dari teman abang, dibilangnya gitu kan. Memang enggak banyak, tapi karena dia melihat live, jiwa kemanusiaannya itu ada gitu kan, kasihan lah, pingin membantu nenek ini lah. Berarti Mbak Nita ikut hadir ke sana? Ikut, karena saya tahu rumah nenek itu, saya cuma sekedar menunjukkan. Oh, berarti artinya hanya menemani. Hanya menemani, tidak lebih dari itu. Ada orang yang punya niat baik dan kita menemani. Iya Ustadz. Dan itu pun ada yang menyalahkan. Iya. Padahal niatnya baik. Niat saya baik, tapi ya kayak gitu, niat baik kan belum tentu dinilai orang juga baik ya ternyata ya Ustadz ya. Begitulah Mbak, biasa itu dalam kehidupan. Ya berarti Mbak Nitanya sudah belak-belakan di sini, sudah terang-terangan, terlebih datang ke rumah nenek itu niatnya baik. Niatnya baik, lillahi ta'ala. Kita membantu, menyampaikan, menyalurkan bantuan yang diberikan oleh seorang hamba Allah kepada nenek itu. Dan karena Mbak Nita kebetulan tahu rumahnya, Mbak Nita memberitahu dan menemani. Iya benar Ustaz. Berarti sebenarnya itu perbuatan yang harusnya dipuji. Iya, tapi malah ya seperti inilah, malah dihujat kan Ustaz. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Ada. Silakan. Yang ingin saya sampaikan hikmah dari semua ini ya kan Ustaz. Kita itu boleh membenci orang, tapi jangan sampai kita memfitnah orang itu aja Ustaz. Boleh membenci. Boleh orang. Membenci. Kita boleh membenci orang, tapi jangan kita memfitnah dia. Benar-benar. Jadi baik kawan-kawan, itu closing statementnya dari Mbak Nita. Kita boleh membenci orang, tapi jangan memfitnahnya, karena bisa jadi hal itu memang tidak dilakukan. Jadi ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ghibah itu ketika engkau menceritakan keburukan tentang seseorang dan itu memang ada pada dirinya, maka itu adalah ghibah. Tapi fitnah ketika engkau menjelekkan seseorang dan itu tidak ada pada dirinya, itu adalah fitnah. Satu hal yang pasti, kata pepatah Arab, ahbibaka huna ma'asa yakuna bakhidaka yaumamma wa bakhad bakhidaka huna ma'asa yakuna habibaka yaumamma. Cintailah segala sesuatu itu sekedarnya saja, mungkin suatu hari kau akan benci kepadanya, dan bencilah segala sesuatu itu sekedarnya saja, mungkin suatu hari kau akan mencintainya. Terima kasih Pak Nita sudah berkunjung ke podcast kami. Berkah selalu, mudah-mudahan lancar dagangannya insyaallah. Mudah-mudahan jadi ibu yang baik buat anak-anak. Dan hubungan dengan pedagang lelo semuanya baik-baik saja. Dan satu lagi, semoga cepat dapat jodoh yang terbaik. Terima kasih kawan-kawan. Ya, nanti yang ingin klarifikasi ke kita boleh mampir kemari insyaallah. Tapi harapan saya, apa yang kami bincangkan ini jangan di skip dan mohon tonton dengan sepenuhnya agar tidak ada kesalahpahaman. Saya Bang Sule Official, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas